Halo gengs, balik lagi sama gue, Boy Codet. Aduh, duh, 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 duh. Gimana kabar kalian para codet? Semoga sehat selalu ya. Kali ini, Boy Codet akan merangkum sebuah film yang berjudul The Wall, yang dirilis pada tahun 2017. Film ini dibintangi oleh Aaron Taylor bersama John Cena, dan disutradarai oleh Doug Liman. Film ini mengisahkan perjalanan hidup dua orang tentara Amerika Serikat yang tengah dijebak oleh seorang tentara penembak jitu yang berasal dari Irak. Jika kalian ingin menjadi para codetkers, silahkan subscribe terlebih dahulu. Gak usah banyak cincong di awal, karena sebentar lagi harus ke pernikahan Ukip Gearbox. Siapkan diri kalian, pusatkan pikiran, jangan pernah berkedip, selamat menonton dan cekidot. Pada saat itu, perang Amerika dan Irak dinyatakan telah selesai. Namun, secara tak terduga di hari yang sama, ada dua orang tentara Amerika Serikat yang bernama Matthews dan Ace. Mereka berdua terjebak di dalam medan perang. Mereka ditugaskan untuk menginvestigasi serangan sniper yang terjadi di wilayah konstruksi pipa. Di sana sangat terlihat banyak sekali korban yang telah mati dengan keadaan mengenaskan. Setelah menunggu selama 20 jam, Matt pun merasa bahwa keadaan ini sudah aman. Kemudian Matt mengusulkan kepada Ace untuk mengambil radio yang berada di sana. Pada awalnya, Ace tidak setuju dengan hal itu dan menyarankan untuk tetap diam di tempat yang aman. Karena Ace pernah mendengar bahwa Irak mempunyai penembak jitu yang sangat hebat dan penuh dengan kesabaran yang bernama Zuba. Karena tidak terdeteksi adanya pergerakan dari musuh, supaya mereka cepat kembali ke pangkalan untuk lolodok terus ngudut sambil beol. Matt pun memutuskan akan pergi ke sana untuk mengambil radio. Lalu Matt pun menyarankan Ace untuk tetap mengawasi Matt dan area sekitarnya. Seketika Matt memeriksa setiap mayat. Kematian mereka berasal dari tembakan yang tepat di kepalanya. Ia pun merasa ada yang tak beres dengan kejadian ini. Ketika Matt menelusuri area sekitar lalu menyuruh Ace untuk tetap dalam pantauan. Tidak lama dari itu, Matt terkena tembakan tepat di lutut kirinya. Lalu Ace pun menghampiri Matt. Ketika ia lompatan papanasan layaknya morolang layangan, Ace terus ditembaki oleh si jubah itu. Lalu ia pun gucat kecot layaknya sedang main galah. Matt pun menyuruh Ace untuk tidak mendekat dan tetap berlindung saja. Karena si Ace orangnya ngeliat atau ngeyel, ia terus berlari untuk menyelamatkan Matt. Ketika Ace sudah dekat dengan Matt, Ace terkena tembakan tepat di lutut kanannya. Ace pun berlari ke arah dinding bata di wilayah tersebut untuk berlindung. Mereka berdua pun jujur-wokan menahan sakit dari luka yang cukup fatal. Lalu Ace pun akan menghubungi pusat untuk meminta bantuan medis lewat radio yang dibawanya. Namun sangat disayangkan, radio yang akan digunakan itu antenanya telah rusak akibat tembakan si jubah itu. Hingga saat dalam kebingungan, Matt yang tengah terluka menanyakan kepada Ace perihal posisi si jubah tersebut. Matt pun berencana akan menembak si jubah itu dengan satu tembakan. Ace yang memang tidak mengetahui posisi si jubah itu, akhirnya menyuruh Matt untuk tidak melakukannya karena resikonya sangat besar. Ace menahan sakit karena luka tembakan itu. Karena Ace ingin tahu keberadaan si jubah itu, ia pun melubangi dinding untuk mendapatkan pandangan. Ketika Ace mencoba melihat keberadaan si jubah itu, di sisi lain Matt pun pingsan karena luka yang cukup serius. Entah sudah berapa lama ia tak sadarkan diri, Ace pun terbangun saat mendengar ada yang mencoba berkomunikasi dengan lewat radio lokal miliknya. Orang itu menanyakan tentang statusnya, lalu Ace pun memberitahu apa yang telah terjadi pada dirinya. Saat mereka berdua berkomunikasi memberitahu keadaannya, ia berdua terluka fatal dan tersudutkan oleh si jubah itu, dan meminta langsung untuk dievakuasi. Untuk memastikan lokasinya, orang yang berada di radio itu menyuruh Ace untuk berdiri lalu menembakkan beberapa peluru ke atas. Ace pun langsung merasa itu adalah tindakan yang bodoh dan bisa berakibat diketahui keberadaannya. Lalu Ace pun memilih untuk tidak melakukan itu. Di saat obrolan Ace dengan orang yang berada di radio itu, Ace pun langsung merasa curiga, di mana orang tersebut salah menyebutkan pangkatnya. Kecurigaan Ace tidak hanya itu saja. Pada saat itu, Ace mulai sadar dengan aksen yang terdengar itu bukan asli orang Amerika. Hingga pada akhirnya terbongkar semuanya.
Orang yang berada di radio itu bukanlah orang Amerika, melainkan dia adalah seorang penembak jitu jubah yang berasal dari Irak. Setelah itu, S mulai kembali dengan radionya, namun si penembak jitu tersebut mengancam S akan menembak kepalanya. Hingga akhirnya tidak ada pilihan lagi, harus mendengar pembincangan dari seorang penembak jitu itu tersebut. Saat tengah perbincangan itu berlangsung, S pun kembali memperbesar lubang untuk melihat keberadaan, dan S pun menghitung arah tembakan si penembak jitu itu. Sebetulnya, si jubah itu sangat ramah. Ia hanya ingin sedikit berbicara dengan S untuk saling berkenalan. Si jubah itu juga mengatakan bahwa ia hanya seorang warga biasa. Tetapi S pun tidak percaya dengan perkataannya. Kemudian S pun menceritakan kepada si penembak itu asal-usul tentang dirinya. Si penembak jitu itu berkata bahwa ia bisa menembak tepat sasaran walau si targetnya terlihat jauh. Dan itu pun telah membuktikannya dengan menembak antena radio milik S. Tidak hanya itu, si penembak jitu itu juga telah menembak tepat air minum milik S hingga membuat S kehausan. S pun berkata kepada si penembak jitu itu, "Kamu tahu keberadaan saya, kenapa tidak langsung membunuh saja?" Ternyata, si penembak jitu itu bermaksud agar S mati secara perlahan karena kehabisan darahnya. Tengah obrolannya, S mendengar ada sebuah gesekan semacam besi tua. S pun langsung mengeceknya ke arah tumpukan itu menggunakan teropongnya. Kemungkinan besar si sniper tersebut bersembunyi di sana. S pun meyakini dirinya bahwa itu adalah jubah dari Irak. Jubah tersebut pernah membunuh 75 tentara Amerika Serikat tanpa terdeteksi sama sekali. Jubah, 35 US casualties. Untuk membuktikan bahwa si jubah itu berada di sana, ia pun berencana membuat target palsu agar nantinya S bisa melihat percikan api peluru yang keluar dari senjatanya. Namun, sayang sekali, helm yang dipalsukan itu terjatuh hingga si jubah itu menertawakannya. Memanfaatkan angin yang kencang, ia pun memutuskan akan mengambil radio milik mayat itu yang berada tepat di depannya. Seketika si jubah itu akan menembak S. Karena angin terlalu kencang meniup pasir hingga membuat penglihatan jubah itu tak stabil, dan akhirnya S pun berhasil mengambil ransel dan radionya. Setelah membuka ransel milik si mayat tersebut, S pun mendapatkan sisa air minum lalu meminumnya. Setelah itu, S dikejutkan dengan satu tembakan ke arah dinding. Lalu si jubah itu mengatakan bahwa itu disengaja untuk meleset, bertujuan untuk membuat S lebih panik dan menghancurkan sisa barang milik S. Hal itu tentu benar, teropong milik S rusak karena tembakan tadi. Di tengah kepanikannya, S mengetahui bahwa Matt masih hidup. Supaya si jubah tidak menyadari hal itu, S pun menyarankan Matt untuk bergerak secara perlahan. Lalu S pun memberitahu tempat keberadaan si jubah itu. S pun kembali mengancam si sniper tersebut dengan obrolannya, bertujuan untuk mengalihkan, karena Matt secara perlahan sedang mengambil snipernya. Setelah itu, Matt sudah berada di posisinya dan langsung melakukan beberapa tembakan ke arah tumpukan itu. Namun sayang sekali usaha tersebut telah gagal. Saat Matt menembak beberapa tembakan, si jubah itu dengan sangat akurat membalas tembakan itu, dan hal itu pun membuat Matt terpakar di hadapan S. Di saat S sudah merasa putus asa, S pun kembali mendengar sebuah desis radio dan mulai memperbaiki antena radio miliknya. Lalu ia mengganti antena yang rusak dengan antena radio sempat yang ia ambil tadi. Dan akhirnya radio berhasil kembali normal dan tersambung dengan kantor pusat. S yang sudah putus asa, ia pun kembali bersemangat bahwa dirinya segera diselamatkan. Namun sayang sekali seketika S berbicara, si jubah itu mengambil alih lalu memberi kabar ke pusat bahwa mereka baik-baik saja. Lalu pusat pun mengatakan bahwa penjemputan akan tiba pada sore hari. Ketika kejadian obrolan tadi, S mulai menyadari bahwa selama ini yang meminta bantuan adalah si jubah itu, yang bertujuan akan membantai tentara Amerika secara satu persatu. Di saat sore hari, ia pun memutuskan untuk mengambil senjata milik Matt dengan bantuan sebuah tali yang ia temukan.
Setelah itu, S melihat sebuah helikopter menuju arahnya. Sebelum bala bantuan itu akan dibantai oleh si Juba, ia pun memutuskan akan menyerang terlebih dahulu. Senjata pun sudah berada di posisinya, dan S langsung meruntuhkan tembok itu. Dan hal itu membuat si Juba kehilangan pandangannya dan terpaksa menembak secara acak. Di saat itulah S melihat percikan api senjata milik si Juba dan langsung menembaknya ke arah percikan itu. S merasa bahwa si Juba itu telah mati, lalu S pun berdiri dan bala bantuan itu langsung mengamankan suasana di sana. Saat akan dibawa, S sempat mengatakan bahwa di tumpukan itu masih ada musuh. Namun sayang sekali, bala bantuan itu tidak mendengar perkataan S karena suara tertutupi oleh gemuruhnya suara helikopter. Namun, saat mereka akan terbang melewati tumpukan itu, tiba-tiba suara tembakan kembali terdengar dan langsung memburu mereka hingga akhirnya helikopter pun jatuh bersama semua tentaranya. Pada keesokan harinya, pusat dari tentara Amerika menghubungi helikopter itu. Again and again, si Juba itu kembali membajak radio tersebut. Dan akhirnya, film pun tamat. Terima kasih sudah menonton video ini. Yang belum join menjadi Codedkers, silahkan join terlebih dahulu. Untuk joinnya simple kok. Tinggal tekan tombol subscribe di bawah, lalu like video ini. See you gengs, bye-bye.